Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil kiram, dumateng para alim, para sepuh ini sepuh ingkang tansah kawula takzimaken, saha para jamaah sedaya ingkang kawula hormati. Lama-lama monggo kita aturaken puji syukur alhamdulillah pangersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi dalu menika kula panjenengan sedaya tasih dipun takdir kalian Allah saged makempal wonten menika tempat dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Pinggalipun sholawat salam monggo tansah kita aturaken dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang pundi beliau sampun paring bimbingan, paring pendidikan dumateng kita sedaya lewat ajaranipun agami Islam. Jamaah sedaya ingkang Allah hormati, untuk malam ini kita mengadakan ngaji bareng di daerah Wonokerto, Bantul, Malang. Untuk tema pada malam hari ini yaitu neraka jangan sampai ada penghuninya. Maksudnya ya nopo, mangke kita bahas sareng-sareng. Pada keterangan-keterangan yang sudah kita dengar dari Al-Quran, dari hadis, dari ulama-ulama kita, yaitu adanya surga dan neraka. Nah, untuk tema pada malam hari ini, neraka jangan sampai ada penghuninya. Sedangkan dalam keterangan yang sudah sering kita dengar, bahwasanya neraka ini adalah tempat untuk penjara bagi orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah. Kemudian surga adalah tempat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus temanya ini kok nyeleneh, gitu. Kok bisa neraka itu jangan sampai ada penghuninya? Ini berdasarkan dari salah satu ayat Al-Quran, yaitu wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, alam yang selama ini kita pahami banyak. Ada alam kandungan semasa kita di dalam perut ibu, ada alam dunia, terus ada alam barzah, ada alam lahut, alam jabarut, alam malakut, juga alam akhirat. Terus ini bagaimana kok banyak sekali alam-alam? Kita ringkas menjadi satu, bahwasanya alam-alam itu sebetulnya sudah ada dalam diri kita, yaitu hati. Neraka itu kenapa kok disebut sebagai penjara, penghukuman? Apakah sebetulnya yang dimaksud neraka itu? Neraka adalah output dari perbuatan kita sebetulnya. Contoh, ketika kita marah-marah, itu hati kita dingin apa panas? Panas. Itu sebetulnya yang dimaksud neraka pada hakikatnya. Kalau menurut syariat, di dalam keterangan-keterangan syariat yang sudah kita dengar, ya benar seperti itu, diibaratkan api yang berkobar, satu tempat yang dipenuhi dengan api
kemudian orang-orang kafir dimasukkan di situ. Nah, itu maksudnya pemahaman hakikatnya, yaitu efek dari muring-muring itu. Jadi ketika kehidupan kita hiasi dengan marah-marah, kita bisa tenang enggak menjalani kehidupan ini? Nggak bisa. Akhirnya kita jauh dari kedamaian di dalam hati kita. Nah, ketika sebaliknya kita sabar, kita bisa menerima semua takdir yang Allah berikan, hati kita akan dingin, hati kita akan sejuk, kita tidak akan punya kendala dalam menghadapi kehidupan. Inilah yang dimaksud surga sebetulnya. Dan orang-orang yang meninggal dalam keadaan penuh dengan kesabaran, ketenangan, tidak ada permusuhan di dalam hatinya, kira-kira yang pantas itu masuk surga atau neraka? Nah, itu sebetulnya jawabannya ke situ. Nah, kalau orang itu semasa hidupnya dipenuhi dengan iri, dengki, permusuhan, yang pantas neraka apa surga? Nah, sebetulnya seperti itu. Bisa diterima nggih? Nggih, simpel niku mawon. Dadi lek wong muring-muringan gak mungkin papane ning swarga. Niku di syariat juga bisa menerima itu. Orang-orang awam pun bisa menerima. Nah, terus kendalanya kenapa kita kok sulit untuk tidak marah? Sulit untuk melakukan sabar. Itu dikarenakan kita belum mengetahui titiknya bak. Apa titiknya bak itu? Kita belum makrifat kepada Allah hati kita. Nah, yang dimaksud makrifat itu tahu Allah, kenal Allah, tidak katanya, bukan hanya sekedar namanya saja. Allah itu Tuhan. Yang mana Allah itu? Ini kan seringkali kita belum bisa memahami hal ini. Dan ini sangat jarang sekali disampaikan oleh ulama-ulama yang selama ini membimbing kita. Karena ini merupakan biasanya dalam kitab Surah Asrar. Terus Ihya Ulumuddin ini dijelaskan. Terus kitab Al-Hikam karangan Ibni Athaillah. Ini yang menjelaskan masalah pengenalan kemakrifatan hati kepada Allah. Ihya Ulumuddin itu juz 4. Kalau dari Syekh Abdul Qadir Jailani itu kitab Surah Asrar, itu semuanya dikupas di situ, terutama Al-Hikam juga itu sebetulnya dikupas di situ. Cuma selama ini yang saya perhatikan itu orang kan tidak mungkin mondok semua gitu, jadi tidak mungkin ngajinya sampai Al-Hikam, sampai Ihya Ulumuddin, paling nyampe Sulam Safina wis leren rabi. Itu yang banyak. Nah, terus gimana cara umat menolong mereka, umat ini? Kemudian disampaikanlah. Jadi ilmu yang semulanya di pesantren kita harus sampaikan ke petani-petani, supaya petani kita pun juga ikut makrifat kepada Allah. Tujuannya di situ, kita menyampaikan ilmu ini supaya yang tidak mondok bisa sama dengan yang mondok. Nah, kalau sampai ndak mungkin mondok semua ya kan? Paling banyak yang ndak mondok, paling yang mondok situ loro. Nah, bagaimana cara jenengan itu punya pengetahuan seperti orang-orang pesantren, alternatif terbaik biar orang-orang yang nak pondok ini punya pemahaman yang sama dengan orang-orang yang mondok. Nanti tidak harus belajar makrifat itu, tidak harus sampean pinter ngaji, tidak. Yang dibutuhkan itu halusnya rasa. Halusnya rasa. Kita bisa merasakan alam sekitar kita, makhluk-makhluk di sekitar kita, dan mengetahui hakikatnya. Itu semua adalah isi dari titik ba itu. Nah, yang dimaksud titik ba itu sebenarnya ya Allah sendiri, Allah yang tunggal. Nah, Allah itu siapa? Tuhan. Di mana Allah itu?
Nah, sampean sholat meskipun 1000 tahun tidak akan bisa mengingat Allah, tidak akan bisa kalau tanpa makrifat kepada Allah. Masalahnya apa? Orang ingat itu syaratnya harus ketemu. Contoh seperti ini, sampean dulu ibu sampean mengandung, katakanlah 7 bulan. Lah ayah jenengan meninggal. Lah setelah jenengan lahir, di situ tidak ada foto, tidak ada yang menjelaskan ciri-cirinya ayahnya sampean. Terus sampean disuruh ingat, bisa apa enggak? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Enggak pernah ketemu. Nah, begitupun Allah. Ketika kita belum ketemu Allah, belum kenal Allah, mustahil orang itu sholatnya ketemu Allah. Gitu. Nah, sekarang kita kupas di mana kok neraka itu tidak boleh ada penghuninya. Gini, sesuai dengan ayat Al-Quran tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat. Nah, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ini intinya adalah rahmatan lil alamin, cinta kasih kepada seluruh makhluk Allah. Nah, cara kita bisa mengasihi, mencintai harus kenal Allah dulu. Sing dhisik Gusti Allah. Kita diperkenalkan dalam Al-Quran di surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdihi. Di situ dijelaskan, dialah zat yang menjalankan hambanya ilal masjidil haram, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di situ disebutkan seperti itu. Sing nglakokno, keterangane sing umum, sing nglakokno Nabi Muhammad mi'raj teko Masjidil Haram nang Masjidil Aqsa. Sing nglakokno niki lho sapa? Di situ, itu ayat yang menunjukkan di situ. Makanya kenapa di situ kok tidak disebutkan subhanallah? Kenapa subhanalladzi? Subhanalladzi ini merujuk kepada zat. Gitu loh, bukan namanya. Kalau subhanallah itu ke nama. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Nah, itu nama. Allah itu nama. Lah zatnya Allah yang mana? Yang memperjalankan, di surat Al-Isra itu yang memperjalankan hambanya. Itu tadi. Sinten sing nglakokno jenengan? Ngarit, kerja, sholat. Jenengan bisa sholat itu karena adanya apa? Adanya ruh, adanya hidup di dalam diri jenengan. Ketika hidup ini tidak ada, bisa jenengan sholat? Tidak bisa. Berarti sholat itu sholatnya sampean apa sholatnya Allah sendiri? Allah sendiri sebetulnya melakukan sholat. Itu hakikat. Ini yang dikaji hakikat. Jadi hidup di dalam diri inilah sebetulnya Allah. Nah, letaknya di mana? Di sini. Ini hidup ini ada di sini. Ini masuk ke hidung, kemudian keluar, masuk, akhirnya aktif ini, otak ini aktif, telinga ini aktif, bisa mendengar. Ini karena ada hidup ini keluar masuk. Ini kosong ini. Makanya Allah itu sebetulnya nggak bisa dijelaskan, nggak bisa disebut. Cuma ini hanya mengibaratkan supaya pemahaman jenengan nyampe apa yang dimaksud itu. Nggak bisa dijelaskan Allah itu. Dia mau menjelaskan apa ini? Di sini letaknya hidup itu. Kita kembali meninggal, ya cuma keluar gitu aja. Ya di sini tempatnya. Begitu saat ini pun Bapak jenengan sing pun pecah. Ini ngali, hal ini tahu dengan jelas. Makanya lek ono anake iku ngelama. Niki saken bapak sing mati niki. Mbok jo ngono le. Lho, saking jenengan niku mboten semerap. Ngono lho.
Aku biyen tak pondokno tak sekolahno gak tak kongkon ngono ya dadi wong sing apik. Kok malah kowe ngono. Piye nelongso. Jadi ketika kita melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, bukan hanya kita yang rugi, orang tua kita juga susah. Kasihan. Makanya dengan ngaji ini saya sendiri belajar mengajak jenengan supaya bisa menyadari arti dari kehidupan ini, supaya kita selamat dari jajahan nafsu. Makanya Rasulullah pernah ada sebuah hadis itu Majiatul Akbar, waktu itu habis perang Badar. Nah, ya, orang sahabat-sahabat sama berbahagia dengan kemenangan itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, ini masih perang kecil, kita akan menghadapi perang yang lebih besar lagi. Majiatul Akbar ya Rasulullah, perang apa Rasulullah yang lebih besar dari ini? Jihadun nafsi, memerangi dirimu sendiri. Keegoan, keakuan, dan sebagainya. Ini yang harus kita pelajari. Jadi kalau ilmu kita itu cuma hanya dari pesantren sendiri pun belum cukup. Karena dalam Islam itu ada syariat, ada torekoh, ada hakikat, ada makrifat, pencapaian. Jadi keempat ilmu ini harus kita pahami kalau kita ingin menjadi muslim yang sempurna secara kafah. Kalau syariat ya seperti kita belajar alif, ba, ta, hukum-hukum fikih dan lain sebagainya. Jadi teori, syariat itu teori, torekoh itu praktek. Kita melakukan sholat tiap hari itu torekoh. Terus tidak cukup, sholat ini untuk apa? Kita harus tahu hakikatnya. Apa hakikat ini? Tujuan. Untuk apa sholat ini? Tujuannya harus diarahkan kemana? Makanya di setiap doa kita mau sholat, pasti di situ ada, di belakangnya dikasih ilahi ta'ala. Wudhu pun seperti itu, nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardhol lillahi ta'ala. Jadi kita sebetulnya di situ tujuannya, janganlah melakukan sesuatu tanpa tujuan keselain Allah. Maksudnya seperti itu, harus karena Allah. Nah, karena Allah, kalau belum mengenal Allah ya tidak bisa. Maksudnya karena Allah itu seperti ini. Ketika kita sholat, sesungguhnya yang sholat siapa? Yang menggerakkan tubuh ini sujud, ya Allah sendiri. Kita manusia tidak punya apa-apa di dunia ini. Coba perhatikan kaki kita, organ tubuh kita, mana yang buatan kita? Tidak ada. Ini milik Allah semua. Terus tanah, langit, angin, mana yang buatan manusia? Tidak ada. Kita tidak punya apa-apa. Nah, harapannya kembalilah ke situ. Merasalah kita itu tidak punya apa-apa di dunia ini. Semua ini atas dasar karena Allah lah semua ini terjadi. Itu loh, maksudnya lillahi ta'ala itu seperti itu. Jadi ketika sholat, jangan diakui itu sholat kita. Karena pada dasarnya telinga, terus yang buat sujud, tangan yang buat sujud, ini bukan milik kita. Nah kalau kita ngaku ini sholat kita, itu dasarnya dari mana? Sujud digerakkan, yang dibuat sujud ini juga milik Allah. Nah, ini langkah yang harus kita pelajari supaya kita naik keimanannya, ketakwaannya kepada Allah. Jadi ketika sholat, karena Allah lah, karena hidup inilah raga ini bisa ruku, bisa sujud, bisa bekerja, bisa melakukan aktivitas. Saged ditangkap ya. Nah, jadi ngerasa diobano Allah, itu loh. Tidak merasa dirinya manusia sendiri yang bisa bergerak.
Karena kalau ditanya kapan kon dicoba, lho wingi ku ya tangan iki nek sapa, adane jenengan Gusti, terus nyawa sing jenenge adane jenengan. Lah ya kok kon ngaku iso ngene iku dasarmu tekan ndi? Mboten saged jawab kula jenengan. Jadi tujuannya ngaji ini menyempurnakan syariat. Jadi sholat jenengan selama iki sing didasari karena akunya manusia, aku yang sholat, aku yang sedekah, mulai detik ini dirubah karena Allah lah tangan ini bisa memberikan sedekah, karena Allah lah tubuh ini bisa bergerak untuk rukuk sujud melakukan sholat, karena Allah lah bisa azan, karena Allah lah bisa menafkahi. Nah, semua akhirnya karena Allah. Akhirnya sempurna sudah syariat kita, torekoh kita, hakikat kita sampai ke makrifat. Baru sempurna Islam sholat. Nah, makrifat itu sebetulnya sadar, bukan tahu Allah seperti saya melihat kopi ini, bukan. Yang dimaksud makrifat itu sadar. Rasa ini sadar bahwasanya yang menguasai tubuh ini, yang membuat tubuh ini, yang menggerakkan tubuh ini semata-mata adalah Allah. Itu yang dimaksud makrifat. Makanya akhirnya kerjanya karena Allah. Kemanapun pasti karena Allah. Allah tidak akan lepas dari kesadarannya. Makanya dijelaskan dalam satu ayat, wa nahnu aqrabu min hablillah. Aku lebih dekat dari urat lehermu. Itu sebenarnya petunjuk yang sudah jelas dari ayat tersebut. Allah luwih cedek teko urat leher. Lah terus cedeke sak pira? Katanya urat leher ini kemun nemplek kan ngoten. Allah lebih dekat dari itu. Itu maksudnya sindiran. Sebetulnya Allah inilah yang sesungguhnya menggerakkan semua makhluk ini. Jangan merasa kita sendiri yang bergerak. Akhirnya dihitung nafsu semua ibadahnya. Nafsu itu bukan yang dipahami di syariat itu betul, cuma masih kurang bener. Kalau di syariat itu keterangannya nafsu itu yo jaluk enak tok, seneng tok, ndak kalau ndak enak. Itu jadinya nafsu kalau dalam hukum syariat. Kalau di hakikat enggak, bukan itu. Kalau keakuan diri kita manusia yang melakukan, ini namanya nafsu. Karena nafsu itu bahasa Arab. Nafsun itu artinya diri. Diri kita ini namanya nafsu. Makanya ketika kita mengakui ini ibadah kita, nah ini namanya nafsu ibadahnya. Makanya apa muring-muringane pancet, tak bisa berubah. Wong ngene sholatnya nafsu, ndak kan bisa berubah. Medite pancet, nyentakane nang wong wedok pancet, sholatnya padeng. Lah ini kan aneh. Padahal di Al-Quran dijelaskan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Loh, lah apa sembahyang padeng kok sik muring-muringan kok tambah parah. Mulai mari lu mau kaji tambah gak nyopo nang dulure. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dia belum memahami hakikat dari kehidupan ini. Nah, terus sebagai sesama, di mana caranya neraka itu tidak ada penduduknya? Ya kita harus memandang semuanya itu sama. Tidak ada manusia itu yang kepingin salah, itu tidak ada. Bahkan yang kepingin cita-citanya jadi pemabuk itu tidak ada manusia itu. Dia sekolahnya ya rajin, ya mbul kok doyan mabuk kan tanpa kesadaran dia melakukan semua. Nah, ini kudu jenengan sadari. Lek mboten jenengan sadari, mesti muring-muring jenengan. Uang penggaweane kok mabuk Nah, padahal dia kalau ditanya, kon mosok duwe cita-cita mabuk rega.
kon biyen sekolah jurusan mabuk apa ya apa kan. Ya, sampean tanya kalau tidak percaya anak-anak yang suka mabuk, kon biyen sekolah ngapain jurusan mabuk lah? Enggak. Lho kok iso saiki mabuk? Ya mbok karo ngono jawabane. Lah berarti kan semua ada yang mengendalikan gitu loh. Ada yang mengendalikan. Siapa yang mengendalikan? Yang punya hidup. Wis digawe ngono ning Allah. Ngoten. Nah, tugas kita mengingatkan. Yang namanya amal ma'ruf nahi mungkar itu mengingatkan. Le, ojo ngombe ae. Jantungnya rusak nggo suwi-suwi. Cukup hanya mengingatkan. Jangan diseneni. Wo, dilawan sampean lek diseneni. Wah ini pak ndak ero lek nikmat lek. Iso munyer lek. Nah, itu. Jadi ndak bisa disalahkan mereka. Kewajiban kita mengingatkan sesama. Gitu. Jadi tidak ada kesan emosi di situ. Kalau emosi nafsu sudah. Mungkin saya ingat Sayyidina Umar itu kurang jahat. Apa? Rasulullah pertama kali mau membunuh Rasulullah. Kok bisa berbalik arah gitu loh. Tiba-tiba dia baik dengan dan mengikuti Rasulullah sampai-sampai rela menyerahkan nyawanya demi melindungi Rasulullah. Loh, kok bisa seperti itu? Itu enggak terfikir selama ini kita. Oh, Sayyidina Umar kok bisa berbalik seperti itu, yang semulanya menjadi musuh kemudian menjadi sahabat. Nah, itu prosesnya di mana? Ya, kita kira-kira saja. Ya mungkin ketok Sayyidina Umar Kanjeng Nabi, ketok Sayyidina Umar sanggo uang, banyak duwe duit arek iki. Akhirnya dinyangi ning Kanjeng Nabi. Ya Mar, dituku beras. Ya. Ya Mar dituku rokok, lek umpama rokok waktu ini. Nah, dengan pendekatan-pendekatan seperti itu, akhirnya Sayyidina Umar ini berpikir dua kali. Aku cek jahatin nang Muhammad. Nang Muhammad tapi kok ngene. Nah, awak sing gendeng iki. Ngoten. Nah, akhirnya sadar jaluk sepuro, akhirnya melu. Niku prosesnya pasti ngoten. Ndak mungkin moro-moro mari katene mateni moro-moro langsung besok jaluk sepuro, bim salabim. Ndak bisa, semuanya ada prosesnya. Nah, ketika saya coba praktek seperti itu, ternyata memang berhasil. Daerah saya dulu itu kan tempatnya orang judi. Tiap malam itu saya bahkan kopi satu morong sama belikan rokok. Saya antar. Derek, ngopi sih. Itu saya. Tujuan saya enggak melarang dia judi, enggak. Kasihan, enggak ada minumannya. Gitu loh. Nah, setelah 1 kali, 2 kali, 3 kali seingat saya buatkan kopi. Sampai sekarang enggak ada judi. Nah, seperti itu. Nah, jadi manusia ini lebih rentan hatinya ketika kita rahmat kepada mereka. Itu metode yang terbaik. Sampean dalili diserampang kepek sampean. Serampang teplek ya. Dari situ caranya seperti itu. Harus halus. Dan sekarang sudah rame hakikat diperbincangkan di media-media. Tapi kita harus bisa menyaring. Bahwasanya yang sudah mampu memahami hakikat pun ini tidak boleh memandang sebelah mata kepada orang-orang yang masih di syariat. Tidak boleh, karena dia juga prosesnya dari syariat dulu. Tidak boleh. Jadi ajaran yang benar itu semuanya dirangkul, semuanya dibawa. Ajaran yang benar itu tidak ada kontroversi di dalam rasa itu. Kalau masih ada kontroversi berarti masih belum sempurna ajaran itu. Masih membedakan yang ini, yang itu, yang itu. Tidak ada, zaman Rasulullah tidak ada perbedaan.
Ya baru-baru setelah Rasulullah itu ada perpecahan. Rasulullah itu selalu rahmat. Karena pada dasarnya tadi dalam sebuah ayat itu tadi sudah dijelaskan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, jadi ketika ada umat masuk neraka, ya harus kita tolong. Karena Allah itu Rahman Rahim, Rahman Rahim. Belas kasihnya itu tanpa batas, baik di dunia maupun di akhirat. Nah kalau di akhirat itu tidak bisa kita tolong, ya mana rahimnya Allah, kan tidak ada. Gitu. Kita tolong, bagaimana cara kita menolong? Bacakan Fatihah. Makanya beberapa waktu lalu saya lihat HP itu perbincangan Gus Dur dengan itu kan ditanya almarhum Gus Dur itu, Gus, kirim Fatihah kepada orang yang meninggal itu diterima apa enggak Gus? Dan Fatihahnya kembali apa enggak? Nek balik ya berarti gak diterima. Ya enggak balik Gus, ya berarti diterima. Ya seperti paket itu. Kalau kita kirim paket itu kok dibalik no paketnya, berarti gak nyampe. Nek gak balik berarti ya nyampe. Jadi jawabannya Gus Dur itu logis. Jadi kita ndak usah menyalahkan. Wong iki ndak bener, wong iki bener, wong iki sombong, wong iki ndak sombong. Nggak ada perbedaan semuanya. Dari sudut apa cara kita bisa memahami? Sudut suasana hatinya mereka masing-masing. Seperti jagung nih, jagung ini bisa ngembang, masih sampai pecuti sampai ngongon nguwo, ya nggak bisa, belum waktunya. Orang si omben, seneng omben, sampai pecuti ya apa? Ya kira leren, paling kali papan. Ya, doakan, nggak usah dikerasi, kita rahmati. Itu cara kita berdakwah. Jadi dakwah itu harus bernuansa rahmatan lil alamin. Semua kalangan kita rangkul, kita junjung semuanya. Tidak membedakan antaranya satu dengan yang lain. Kalau kita masih membedakan, berarti hati kita masih kotor, tidak bisa bersih. Adanya perbedaan itu menunjukkan hati kita kotor. Allah itu tidak membedakan. Orang minum ya dikasih nafas, dikasih rezeki. Orang yang ibadahnya tekun juga dikasih rezeki. Tidak pilih-pilih apa. Ya masa kita mau pilih-pilih? Ya harus semuanya itu karena Allah. Bisa ditangkap ya? Nah, dengan cara seperti itulah kita menjalani kehidupan ini akan penuh dengan kedamaian, kesejukan, kebahagiaan. Karena di hati kita sudah tidak ada permusuhan, tidak ada yang perlu dipertentangkan di dunia ini karena bukan milik kita. Cuma mari dibelani dipendem, dipikul penduso nang wong-wong ora. Nah. Belani rebutan tanah mbek dulure menang nang pengadilan, tibake marung setru. Menang tapi setruk, bisa menikmati enggak? Enggak bisa. Nah itu. Jadi percuma kita ya sing waras ngalah gitu aja. Nah. Jangan membedakan tuh orang syariat, orang toreko, sama. Mereka semua juga ingin mengenal Allah, ingin dekat kepada Allah. Cuma mereka masih di tahapan itu. Cara wong melaku sik kait telatah-telatah, maksudnya sik durung seken. Jadi itu yang dimaksud neraka jangan sampai ada penduduknya. Ndak iso dikandani uripe, kok matine didunakno, ngoten mawon. Jadi kalau rasane wis mlebu swarga kabeh. Itu namanya rahmatan lil alam. Ndak pilih kasih. Nah. Guys, pokoknya
outputnya di situ. Islam itu adalah ajaran yang baik, semuanya harus bernuansa kasih sayang, rahmat pada seluruh alam. Kalau tidak ke situ berarti masih ada masalah. Makanya kita harus bisa membawa Islam ini untuk perdamaian dunia. Kalau orang Jawa hamemayu hayuning bawon, menjaga kelestarian, keindahan, keamanan dunia. Punya orang Jawa itu hamemayu hayuning bawon itu rahmatan lil alamin. Itu maksudnya. Lek cara Qur'ani rahmatan lil alamin, cara Jawa nih hamemayu hayuning bawono. Sama, cuma beda versi ya. Nah, kalau kita memang memahami semuanya, ya tidak ada perbedaan, sama wis. Akhirnya kita duduk sama tetangga, duduk sama siapapun, kita nyaman kalau hati kita itu tidak ada penyakit itu ya, iri, dengki dan lain sebagainya. Itu yang harus dikikis habis supaya kita menemukan Idul Fitri. Idul Fitri itu bersihnya hati dari belenggu-belenggu iri, dendam, dengki. Akhirnya menemukan Idul Fitri, apa hari terbebas, hari bahagia kan, kata tengkut khotib hari raya nih, hari bahagia. Kok mau riyo kok tambah sumpek, nah, berarti tidak menemukan Idul Fitri. Kelambine anyar, kupluke anyar, atine gak iso anyar. Tuh. Jadi puasa itu melatih hati dari berkesadaran selain Allah. Ya, sing akune menungso niku diusir, ganti Allah ini yang berperan semuanya. Akhirnya sholate ilahi ta'ala, nyambut kene ilahi ta'ala, itu yang dimaksud di situ. Sampean gak gelem munggah ning hakikat, gak bisa. Dulu saya torekoh itu yo baiat. Qadiriyah Nasabandiyah itu dibaiat dulu oleh guru saya torekoh itu. Saya diwajibkan sholat tahajud 3 tahun, tidak boleh meninggalkan sholat tahajud selama 3 tahun. Tidak pernah saya tinggalkan. Wiridnya itu, waduh, kayak torekoh itu wis papane wiritan, ya, lungguh sak lungguh wiritan torekoh. Iki Allah terus. Nah, ketika itu saya masih janggal, ini mosok ngene tok nek urip ya. Mosok Allah ngono tok. Nah, banggalku sih pacet ya. Piye? Karena saya bertanya pada diri sendiri. Ya, akhirnya Allah menjawab. Jadi sing sholat iku yo podo Allah sing gawe, sing ngersakno ngoten iku Allah. Lah umpama sadar kok sampean kabeh yo kabeh sholat. Ya berhubung belum sadar, cara jagung wis ngembang sampean kon ngowo. Jadi sampean sing sak karepe dhewe, wong jagung sik ngembang kon ngowo. Orang yang belum mau melakukan sholat sampean pecuti kon sholat. Tidak bisa, harus kita dekati dulu, kemudian dia akan berubah dengan sendirinya. Tidak usah didalili wes, kita tunjukkan kalau kita itu bijak, sabar, terus dermawan, orang lain akan mengikuti kita. Kita tunjukkan pribadi kita, kalau kita memang muslim sejati, kita tunjukkan peringatan kita setiap hari, lalu baik kepada sesama, kepada tetangga, kita bijak kepada semua hal. Loh, orang lain akan perlahan mengikuti kita. Iki situ iki padha kurangan duit, sing kok temenang berokokan cedar cedul. Oh, pokok ayam temen tak parani sih ngono resep. Lah akhirnya orang lain tuh seperti itu. Akhirnya mau untuk meminta nasihat, akhirnya bahagia bisa, malah ndak benci bisa.
tidak punya benci, tidak punya dendam. Itu intinya. Makanya dari sampean kalau tidak mau naik ke hakikat, ngilangi benci kayak iso, tidak bisa. Kalau sampean belum menerima ajaran hakikat, belajar yo nopo, tambah dijajal teng pangeran. Wis aku tak sabar ndak ngamuk dina iki. Tangi turu isuk ono sing megeli pisan. Ngoten. Nggih, lek wis diniati sabar niku sik isuk ono sing garai pisan. Jadi cukup kita sadaro lek sing urip iki pangeran. Iki uripe pangeran kabeh iki. Ojo diakoni nek sampean, lek diakoni nek sampean ditakoni. Kapan gawe tangan tanggal piro bahane teko opo? Bingung sampean jawab. Ini bukan milik kita semuanya ini. Ini milik Allah semuanya. Jadi yang kemarin sholatnya itu karena aku, sekarang dirubah karena Allah. Cuma seperti itu pemahamannya. Sebenarnya ilmunya sama, cuma pemahamannya aja yang belum nyampe kalau di syariat. Jangan diakui, semuanya jangan diakui. Ini atas dasar karena hidup inilah yang menggerakkan semuanya. Mana biasanya kata arek wedok wayu seksi putih semiran rebondingan niku sing kadang pangerane ilang. Lek sing fanatik teng hukum fikih anak iso pokoknya ndak tau di ngajekno memang atine ini mesti niku ndak mboten munafik kula biyen ngoten iki anak iso apa diculno ndak dikeloni ndak dikudungi ndak di lambenan ngawur tatuan pisan gremeng dhewe teng atine. Nah, ketika saya mau naik ke toreko ke hakikat ternyata ndak ada apa itu semuanya Allah yang membuat takdir seperti itu. Itu loh, kesadaran seperti itu. Akhirnya kita tidak marah. Hati iki wis gak ndememeng wis. Allah iki iso-iso ae rek maca. Nggih model iso ya. Pangeran. Padahal sekolah biyen yo ndak duduk jurusan seksi, mboten. Ya memang itu terjadi dengan sendirinya hal-hal seperti itu. Nah, orang-orang seperti itu ketika satu kali jagongan kali kula jenengan sing wis memahami hakikat, pasti dia terkesan. Kok nyaman ya jagongan ambek wong iki. Esuk-esuk tak krungu maneh. Loh, pasti seperti itu. Tapi lek wis alise campu durung jagongan wis alise campu wedi wae sing ngate jagonge. Wedi. Nggih. Wis songare ditutuno dhisik melayu yang ayo umane rek nom-noman kate nakokno arek wedok bapake wis campu alise mundur Pak mboten sida akhirnya gak payu-payu anake minder ya minder pun saged dianu nggih saged diterami ngene mau ngeten jenengan rasakno adem lho mboten lek pandangan kita itu seperti itu cara kita menjalani hidup adem malah gak di musuh sing wingi-wingi musuh esuk-esuk pasti ada keinginan aku kepengin apik maneh ambek pasti seperti itu kalau sudah menerima keterangan-keterangan ini. Ya, sing dimaksud ketemu Allah itu ya sadar iki mang iki urip iki sing gerakno kabeh itu yang dinamakan khusyuk itu akhirnya ndak nang pasar Pak pikirane ke dalam diri ngoten sadar nyadari nang gerak tubuh niki bahwasanya inilah hidup Allah yang menggerakkan akhirnya pikirannya gak katok pasar gak katok sapi ini jenengan praktekaken pasti hasilnya seperti itu kan lebih tenang yo gak langsung bus hilang sapine yo sik kadang katok muncul meneng sapine sawahe orang nazak pun apa kok alot
Kan ada orang itu kan diarani mati gitu, sih ono ambekane, diarani urip kayak iso apa-apa, megap. Itu dikarenakan apa faktornya? Banyak yang diakui di dunia ini, si abot sawai, si abot bojone, si abot anake, dia enggan untuk melepaskan semuanya, makanya alot tariane, metune nyawa niku alot. Beda lek karo wong pasrah, wis kabehane Allah. Metune ya blek ngono lenah. Jadi resepnya mati kepingin husnul khotimah, ya kudu balik ning Allah. Dikembalikan semuanya kepada Allah. Wis lenah matine. Tapi lek sampean sik gonjeli sawah ae, gonjeli ngene tawarik yo alot sing sampean gocekan bisa. Loh, bahkan caranya meninggal pun diajarkan dalam hakikat. Gampang tapi prakteki sing angel niki mangke, prakteki. Tapi dipelajari selama jenengan niku open ngelatih atine jenengan. Kawit dengki, kawit elek ning ati rasan-rasan, wong kok ngono lho. Sopo sing nglakokno iku? Iya yo. Urung akhirnya hilang seketika, kebencian itu akan hilang. Lek sampean gak percaya lek iku sing nglakokno pangeran, terus pangeran sing di mana sing iso nglakokno menungso? Nah, ketika kita ndak percaya dengan pergerakan selain Allah, berarti Tuhan ada dua. Berarti ono urip sak liyane Allah. Nah, ini syirik wis. Niki. Nah, begitupun kita mengakui kalau kita yang sholat, niki nggih berarti ana loro pangerane sing iso apa. Nah, niki lho ndak sadar, niki namanya syirik khafi, teng Al-Hikam syirik khafi, syirik yang halus. Akhirnya nopo lek wis kabeh ku diakoni nek awake menungso iso tuku motor gilap kok senggol-senggol iki. Wah, nek ku jadi senggol. Nah, akhirnya ngaten efeke nggih. Nah, SKB ini sadar milik Allah, maka kita akan mudah hati ini untuk memaafkan sesama, menyadari setiap kesalahan diri kita ataupun istri kita, anak-anak kita. Dan mungkin akhirnya wonten perubahan. Nah, mari ngaji ngeten iki terus jenengan terapaken eling Allah, sadar Allah niku jenengan terapaken. Pasti ada pertanyaan di benak anak sampean sama istri sampean, pasti dingaren wong iki biasae sentil titik mendelik, saiki kok gak ya? Pasti ngoten, pasti ada. Seperti anak itu ngaren bapak sabar. Pasti aneh. Nggih. Jadi kabeh niki sing nglaku iki Allah. Kalau lek sampean niku bangkel, nah, terjadi bangkel lek jero ati. Nah, iku lek diterjemahno niku Gusti kula mboten setuju lho sinten teng takdire jenengan. Asline ngoten niku. Loro ning atine, gak cocok. Gak cocok ning atine. Apa kok gak cocok? Wong iku takdire pangeran kok gak cocok. Ngarai dereng yakin, dereng iman. Nek makhluk iki digerakno Allah, gak iman. Ini diarani tunggal niku ya gak ono tunggale. Sing urip ya iku, sing ngendhalekno kabeh ya iku, sing gawe kabeh ya iku. Niku namine manunggaling kawula ing Gusti. Wabeh diringkes itu Allah ngeran sing sejati. Jadi ndak ada takdir yang kebetulan, kabeh iku wis disetting sempurna sama Allah. Kayak sampean ndak nganggep settingane Allah iku sempurna, berarti imane kurang. Gawe napa mawon, Allah niku sudah menyeting yang terbaik. Lek sampean protes, terus ya napa? Terus sampean daftar hati pangeran ya. Dadi lorone ati niku nduduhno sampean gak setuju ning takdire Allah.
Wis titik niku. Nah, ini kan kalong, sing biasa emosian, saya yakin akan berkurang emosinya dengan kesadaran ini. Duh penak Pak, kok sampean melaku sak melaku niku penak. Lek wis ati niki bersih, gak duwe musuh, gak duwe kebencian. Melaku sak melaku daerah tuli-tuli wis. Tapi lek mari tukaran mbek tanggane, metu tuli-tuli bengi kan kudu disantet sing opo. Lho ana deng titik, waduh diserang. Nyerang balik ngene. Padahal mboten lah sini. Jenengan sing nyantet awake sampean dhewe. Ngono lho. Saene kula tanglet. Ngeten. Sampean muring-muring ning anake sampean. Sing loro anake sampean apa sampean? Ya sampean dhewe sing loro teng mriki nggih ya. Lho. Sampean nyantet awake dhewe. Lah, sedina muring-muring, rong dina mari ngono lemes wis awake. Kurang imune mudhun karena energinya terkuras dengan emosi itu. Tersedot. Akhirnya moro mangane akeh tapi tambah kuru. Loh. Oh no, mangane akeh tambah kuru. Iya. Itu cara itu mau. Meneng sak meneng mikirane rono. Mboten sadar tentang diri niku. Pun niku jenengan di ojo kesusu dilakoni sih, ojo kesusu percaya. Sampeyan walek-walek dhisik bener ah. Ajaran sing disampaikno iki bener ndak? Sampeyan walek-walek dhisik. Jangan-angen dhisik. Sampeyan praktekno jajal. Hasilnya seperti apa? Kalau ndak begitu, kalau ndak itu ndak bisa yakin. Makanya jangan mudah menerima masukan dari orang lain kalau belum tahu pembuktiannya. Seperti di kitab itu ada kan keterangannya. Kalau manusia itu diberi akal, kalau hewan apa keterangannya? Tidak diberi akal tapi diberi nafsu. Gitu. Kalau manusia diberi akal juga diberi nafsu. Nah, suatu malam itu saya merenung. Lek manuk ndak dikai akal. Iso nggih susuan ndek pucuke pring. Terangin juga rugul. Bisa ndak? Ndak bisa. Kalau hanya nafsu. Nafsu itu senenge rabi, mangan, turu. Iku nafsu. Senengane nafsu. Lek kreatif niki akal. Berarti manuk itu duwe akal. Tapi dibatasi akalnya, ndak sampai ngakali. Lek menungso dikekno kabeh akale. Aku sampe ndek pager-pager akale. Kebabas. Bapakne dhewe diakali. Jadi hewan itu cuma diberi akal untuk bertahan hidup. Nek menungso iki sing sempurna, dikekno kabeh. Akhire jangkep sampean wis akal-akale. Sampai ngakali tanggane, ngakali kancane. Nggih, rak sampean tau weruh ha. Ana wak kaji sik gelem ngapusi wong. Lah ngene iku. Nah, jarene haji itu apa nekani undangane Allah kan. Lha nek kepethuk Allah terus kon kethuki sapa? Kowe gombel. Sebetulnya yang dimaksud Baitullah itu adalah hati ini. Ketika hati ini dipenuhi dengan zikrullah, maka hati ini akan menjadi rumah Allah. Iku maksudnya. Itu hakikatnya seperti itu. Nah, ketika hati itu sudah dipenuhi dengan zikrullah, sifatnya kereng nopo sabar. Loh, secara otomatis ya iki sing diarani haji sing sejati ngene. Ratusan juta loh. Plus itu sampai 400 juta sampai 500 juta. Ini kayak ibu orang hadis aja angel.
Nah, ini ada apa? Padahal Rasulullah itu sudah bilang surga di telapak kaki ibu. Kan ngoten nah. Maksudnya yo duduk swarga no ndek telamaan ibuke mboten. Keridoan orang tua ibu kita, keikhlasan ibu kita mendidik kita, inilah yang akan menghantarkan kita menjadi orang yang sukses gitu loh maksud. Kalau nopo ibu ini ku dalane kula jenengan metu teko kono. Nek sampean nyatoni ibu yang merusak darahnya sampean, akhirnya rezekinya kacau, rumah tangga kacau dan lain sebagainya. Nah, dalan niku sapono terus kata ono sugete waktunan di rezeki didi waktu kono bakso lho maksudnya ini ngoten iling ngono. Nggo parang didik periksakno. Hanya seperti itu. Soroan ibu biyen ya, nyo taruhane nyowo. Makanya wong Jawa niku jitu. Pangeran niku apa? Wong tua iku pangeran katon kan ya ta. Iku sing nyewoki, sing dulang. Panas sithik wengung, lho di dhuwit utang-utang. Kepingin anake waras. Pengen tak kesirep turu kaya turu didik nguyu, ngilir maneh ibuke nyewoki nyalini popo. Baru disusoni maneh kesirep maneh dilu kaya lilir dilu ngising. Tuh, kalau kita ingat seperti itu, tidak akan kita mengecewakan orang tua kita. Nah, wenteng Pak, lek urip wis prinsipe bener, perilakunya bener, ilmunya bener, wenteng. Mboten ada musuh. Jadi sakniki niku kula sayang jin, wabeh makhluk ya Allah kula sayang. Saya tidak punya musuh. Tidak ada yang bisa menggerakkan seperti itu kecuali hidup itu tadi. Tidak oleh ngarani tonggo, muring-muringan tok, akhirnya ngedrop awake. Sebab apa muring-muringnya dewe, disantet dewe akhirnya asline niku. Barang loro nyalano tonggo nih. Nah niki sing kathah teng masyarakat niku sing kathah ngoten. Padahal sing nyantet yo awake dhewe. Bangkel iku opo? Ngelarani awake dhewe. Bangkel sepisan lorone koyo ngoten ya. Wong kula nggih balik bangkel biyen. Ora teng mriki. Niku bangkel sepisan niku lorone suwe. Lah wong bangkel bolak-balik. Nah, akhirnya ngedrop awak niki. Wis ngedrop. Ngarani tonggo. Nah, ini sing soro nih. Jadi ini perlu saya luruskan itu supaya napa kebiasaan-kebiasaan seperti itu tidak berkelanjutan, tidak menguntungkan. Kalau saya lihat nang tonggo keliru pisan penyonone kan nah. Jadi rugi window. Lorone tambah nemen sik musuhi tanggane. Njero ati niku dilanggengno Allah. Kali rasane nyadari sing nyuwara di jero iki sapa? Kok iso muni? Kajae ono lambene. Iki suarane sapa? Diangen-angen. Iki suarane urip niki. Sing iso gerak niki. Duduk empun dipahami ngaku dadi Gusti Allah lho niki. Mboten mentiadakan manusia, mewujudkan Allah. Terus gampangane gak rumangsa obah iki sejati ini diobahno Allah ngoten lho maksudnya. Kadang enten sing salah paham. Ajaran sesat tuh ngaku dadi Allah. Mboten ngaku dadi sapa sing ngaku dadi Allah. Menyadari kalau semua ini milik Allah dan yang menggerakkan dasar ini juga Allah. Ngoten lho. Sing ngaku dadi Allah sapa? Mboten, neten ngoten niku. Niku jenenge wong keliru tangkep ngoten. Ngaji tambah sabare, tambah khusyuke, kan ngoten nah. Ndak tambah muring-muringane. Ngaji ngwale rono. Muring-muringnya malah tambah. Lah niki nak iki sing ngajine sing salah apa apa pasilane? Sing bener niku ngoten. Karena di sekolah niku kudu kan nambah pinter.
Mosok tambah goblok. Wong tujuane di sekolahan niku cene pinter. Ngaji nggih ngoten. Wong melu ngaji iki cene tambah sabar, ya tambah iso khusyuk salate, ya tambah cedhek nang pangerane. Tambah muring-muring iki. Nah, iku angen-angenen wali-walien. Bener apa ndak niku aja kesusu benerno teng napa sing kula sampeyan. Sampeyan angen-angen dhisik, main walak-walik dhisik. Bener Anda. Saya tidak kepingin dibenarkan. Saya hanya membagikan tip apa yang sudah saya lakukan, saya praktekkan itu seperti itu, dan hasilnya adem. Nonton gak seneng tukaran, gak seneng jadi cocokno kali Kanjeng Nabi nggih pas. Hablu minan nas, hablu minallah. Niki kudu apik kabeh. Karena hakikate pada hakikatnya sing gerakno manungsa iki ya Allah. Dadi ngapiki sak padha-padha iku hakikate ya ngapiki Allah. Wonten tapi niki tidak mudah diterima loh niki ajaran sing kula sampaikan niki, terangan sing kula sampaikan niki tidak mudah untuk diterima. Makanya kudu diwalik-walik dhisik. Yang ngenangen dhisik, coba jajal sik tak lakonane temen nah. Kalong muring-muringane. Nah, ngoten jajal nyawang pangerane. Ada iya, ya berarti bener kan tak. Temen nek swargane wurung sampean blaen wae. Lah kan apa jare Gusti Allah wurung ndak ngono apa jare Gusti Allah. Tapi lek sampean tujuane karena Allah pasti ndak mungkin wurung lek Allah. Boten bakal ilang pangeran iku. Lek kabeh diniati karena pangeran. Tapi lek sampeyan niati ibadah krana swarga, krana wedi neraka, iso wurung nek tuwas keweden sampeyan. Rokone wurung ora tuwas wedi wae. Neraka swarga wis ana ndek ati. Lek adem, tentrem yaiku swarga. Makanya teng mriku kan ada bengawan di bawahnya ada sungai-sungai yang indah kan ngoten nah. Maksudnya iki suasana atine iki rukun, sejuk, ndak ada musuh niku maksudnya swarga. Nikmat nang mriku. Turune yo penak. Mboten nate ngipi mangke, ngoten niku efeke. Wis jenengan niku mulai positif, wis nyawang pangerane kabeh. Sampeyan titeni, ndak tau ngipi. Los turune, telip subuh gak tangi. Mboten masalah lek emane sami-sami sadar ngoten. Cuma yo aja disentaki anake wong. Lek ro bapakne yo muring-muring bapakne. Bisa niki secara logika mawon nggih, secara logika. Lek jenengan niku teng tiyang SD niku cara ngomong niku ramah, terus sangat menghargai. Kinten-kinten muring-muring apa mboten teng jenengan? Mboten asine. Apa kok muring-muring? Keliru lek ngucap keliru terus, kasar. Nadae ndak lenah. Lah wong Indonesia Raya niku mawon lek nadae mboten tepak, mboten enak dirungok. Indonesia tanah airku. Lah mboten enak. Ku nenten lagune dhewe-dhewe, masih teng tiyang sepa, Pak. Kula badhe teng pamit teng mriku. Kula nyuwun ridhone jenengan. Sapa wong tuwek sing ndak mbrebes mili? Pak, telu mau nyingkriyo. Ngoten, masih teng tiyang estri, Dik. Kelambiku sing di kamar, sing di cantolan, sing batik iku rusuh. Tulungku sampean kumbah pisan ya. Oh iya. Ngoten. Kelambi kok rusuh. Cantolan yo. Cok merem wae.
Ya serampang bak. Lah niku seringkali wong lanang iki gak nyadari di situ itu banyak yang gak menyadari bahwasanya perjuangan seorang istri itu luar biasa. Nah niki letak kan ndak syukur, ndak bersyukur akhirnya gue rezeki ini susumpet ndak sih taleni apa ngeluh. Ini Sumpah wong iki. nah ini yang harus kita benahi dalam rumah tangga kita, kehidupan kita. Akhirnya rasa cinta, rasa mawaddah itu akan muncul. Dungone sakinah mawaddah warahmah. Tapi kelakuane sentak iya nek wong. Napa malian? Tumut meresepan iku abot. Kula biyen niku kula ki ambek 3 wulan kula nglumpuk ngoro tuwa. Dangu teng jeding niku kula jinjit, Pak. Wedi lek kemresek kok kaget ngoro tuwa. Nyuwuk nemen, sungkane nemen. Piye iki lek sungkan ngene terus iki apa? Akhire kula nemu griya boten tinggueni kang nggen-nggen ya kula berseni. Emang ngene ambek. Sungkan. Makanya ketika ono wong wedok melok sing lanang niki kudu iso njaga, ngoten. Asline ndek gunung ngerasan-ngerasano duduk omahe. Ngono lho. Dadi aja sampai ngomong kasar, aja sampai ngomong sing ndak apik. Sekirane sing wedok niki kerasan. Engko lek ndak kerasan ngejak balik rono, sampean sing ndak kerasan wing moro tuwa. Nah niki sing akhirnya banyak terjadi perceraian lebih mriki. Iki mboten ditandani, mboten saged. Ngoten. Nggih sampun pun kalau ditutup pun nggih. Pun niku mawon sing saged kula aturaken, kula akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut najata minan nari wal afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna ya Allah min ahlil iman, min ahlil islam, min ahlil ihsan, min ahli tuqa, min ahli al-Quran, min ahli ilmi, min ahli dzikrika ya Allah, min ahli syuhudika ya Allah, min ahli ma'rifataka ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.